aku ingin bundir. Aduh, aku tuh sebenarnya tidak bisa kayak gini teman-teman. Tiba-tiba aku kayak mendengar suara Tuhan. Aku bener-bener yang kayak, aku tuh jadi sadar proses Tuhan tuh emang gak main-main ya. Mana kita gak bisa tunjukin ke orang-orang kita punya masalah. Aku waktu SMP SMA itu aku pernah mengalami yang namanya pembulian di sekolah. Dan menurut aku itu adalah salah satu titik berat dalam hidupku. Sampai sekarang pun aku ngerasa waktu itu berat banget. Apalagi waktu itu ya masih umur-umur yang ya masih sensitif pertama. Gak bisa mikir panjang. Terus yang benar-benar ya sebenarnya kan umur-umur SMP SMA itu kita sangat butuh sekali yang namanya bimbingan dari orang-orang yang udah lebih dewasa. Dan pada saat itu ya aku juga kurang dekat juga nih sama orang-orang yang lebih tua yang punya ya istilahnya bisa membimbing aku gitu. Dan pada saat itu aku benar-benar sampai di tahap yang aduh, kalau sekarang aku cerita aku malu sih. Cuma kayak dulu ya aku memaklumi kenapa aku bisa sampai kayak gitu. Karena waktu itu aku pernah sampai di posisi yang aku ingin bundir. Yang aku ngerasa kayak aku hidup, aku nggak tahu lagi aku mau ngapain. Aku nggak punya siapa-siapa. Waktu itu aku mikir ya, aku nggak punya siapa-siapa. Tapi karena emang Tuhan itu baik dan Tuhan itu selalu sayang sama kita. Pada saat itu entah kenapa pas posisinya waktu itu aku tuh bener-bener hampir banget. Bener aku udah memegang benda tajam yang harusnya tidak boleh. Benar. Ya, terus entah kenapa pas aku hampir saja melakukan hal yang tidak harusnya dilakukan, tiba-tiba aku kayak mendengar suara Tuhan. Aku bener-bener yang kayak Tuhan secara personal tiba-tiba ngomong sama aku kayak don't do that, jangan ngelakuin itu karena ya Tuhan masih sayang sama kamu, aku masih sayang sama kamu masih banyak banget yang perlu dilakuin di dunia ini. Jadi kayak Tuhan udah kasih kelebihan buat aku, Tuhan udah kasih talenta buat aku dan aku masih banyak banget yang harus aku lakuin ke depan nanti. Makanya dari situ pun aku langsung kayak tersadar yang kayak oke, aku nggak boleh ngelakuin ini salah dan ini bukan yang Tuhan mau gitu. Dan dari situ akhirnya kayak oke, aku nggak boleh kayak gini dan puji Tuhan aku juga dikasih kekuatan lebih dan sampai sekarang pun aku bersyukur karena melewati pengalaman-pengalaman itu aku ngerasa kayak dari situ justru yang bikin aku menjadi Kezia yang sekarang. Aku jadi lebih kuat, aku jadi lebih pribadi yang lebih mengandalkan Tuhan dan aku akan selalu mengandalkan Tuhan di semua kehidupanku. Jadi kayak apapun yang terjadi, aku percaya kalau Tuhan juga udah punya rancangan yang terbaik buat aku. Dan aku percaya di setiap kondisiku pun atau posisi yang memang aku benar-benar lagi down, aku percaya kalau emang Tuhan izinkan itu terjadi, ya itu pasti ada something positif yang akan datang ke aku juga. Jadi kayak lebih ya pokoknya bersyukur aja. Wah. Luar biasa loh, oh my god. Oh ya ampun, keren sekali teman aku ini. Sampai dingin ya? Iya, dingin banget. Tapi emang bersaksi kayak gini tuh lega. Awalnya tuh takut, tau gak sih? Tapi kalau dengar ceritanya Kezia dan Alvin, aku tuh jadi sadar proses Tuhan tuh emang gak main-main ya. Yes. Emang kalau kita take back lagi saat kalian mengalami itu, kayaknya hampir mustahil gitu kalau kita bertahan waktu itu. Iya gak sih? Susah banget. Kayaknya kalau itu kejadian diambil lagi sekarang, aku juga nggak tahu aku kuat apa nggak gitu kan. Cuman itulah Tuhan tuh sesayang itu sama kita. Tapi guys, aku juga pernah ngerasain hal yang sama. Tapi ini lagi-lagi aku jarang sharing teman-teman. Jadi I think ini bakal jadi sharing sekali dalam setahun. Aku itu dulu waktu kalau ngomongin waktu itu aku kayak udah tua banget ya. Iya. Iya ya. Enggak ya? Enggak dong. Oke, SMP ke SMA, which itu berarti baru 2 tahun 3 tahun yang lalu. Buset dah. Hah? Oh ya udah, Vita nih. Dia mau cerita. Oh kita mau menonton tayangan, bener? Oke, let's go guys, kita tonton dulu deh, kita istirahat dulu, tarik napas semua. Let's go. Halo, aku Novia Situmayang. Di sini aku mau cerita kenapa aku suka banget sharing di Super Youth. Karena menurut aku Super Youth merupakan tempat atau wadah yang sangat memberkati aku pastinya. Dimana pada saat itu aku sharing tentang kepulangan ayahku di saat aku sedang berkompetisi di Indonesian Idol. Dan mereka benar-benar sangat menguatkan aku. Jadi di sini aku ingin mengajak kita semua untuk mendukung pelayanan Super Youth dengan klik barcode atau klik caption yang ada di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Aku tuh anak yang sangat extrovert girl. Aku orang yang sangat menunjukkan kalau aku tuh hidupnya bahagia, happy. Aku seneng lihat orang happy. Jadi kadang aku tuh jadi clown. Kalau aku di pertemanan, aku tipe orang yang aku nggak bisa ngelihat kalau lagi nongkrong semua pada cemberut gitu. Aku bisa jadi clown sendiri biar mereka heboh gitu. Tapi somehow itu ternyata hanya membohongi diri sendiri ternyata terkesannya. Iya. Jadi aku dulu punya tidak terlalu dekat sama orang tuaku. Masa ini guys, masa peralihan mungkin ya. Jadi aku mulai merasa nggak semua hal orang tua tuh ngerti. Orang tua tuh punya pemikirannya sendiri yang nggak bisa anak-anak ngerti. Begitupun anak-anak punya pemikirannya sendiri yang orang tua tuh tidak bisa ngerti. Dan susah. Ada orang tua yang gampang nemuin titik tengah sama anak, ada orang tua yang nggak mau. Ada orang tua yang tidak mau tahu anaknya seperti apa, dan juga ada anak yang sangat membangkang gitu kan. Ya kan? Maksudnya gimana tuh kalau gue tahu? Enggak, ada kondisi keluarga tuh serandom itu. Cuman di case-nya aku, mamaku adalah orang yang cukup agak strict dan keras. Aku pun orang yang sama. Kita punya karakter yang tabrakan. Otomatis selama 2 tahun, 3 tahun bahkan, aku punya hubungan yang dibilang kurang baik, iya kurang baik. Aduh, aku tuh sebenarnya tidak bisa kayak gini teman-teman, tapi ya udah. Kurang baik. Kadang kalau misalnya lagi ribut sama orang tua, kita kan pekerjaan di entertainment, ya kan, dimana kita nggak bisa tunjukin ke orang-orang kita punya masalah. Ada satu case waktu itu di X Factor. Bayangin ya guys, aku tuh di X Factor 6 bulan karantina, 5-6 bulan karantina. Kita nggak ada HP kan, Alvin ya? Ada sih aku. Diem-diem kan? Iya aku juga. Cuman maksudnya jangan buka kartu. Iya, cuman maksudnya sediem-diemnya juga pasti cuman bisa buka pas malam. Bener dong? Iya. Aku sama orang tua hubungannya udah nggak terlalu dekat karena memang kita jarang ngobrol. Tapi adalah masanya aku sama mama tuh cekcok gitu. Cekcok. Cuman itu sudah berlangsung 3 tahun dan nggak membaik. Aku sudah pelepasan teman-teman, kalau di Kristen ada pelepasan. Aku udah ke pendeta 3 kali, 4 kali. Aku sampai ke Bandung, ke Semarang, sampai ke pendeta-pendeta yang emang biasanya tuh suka mendoakan buat orang-orang yang punya masalah rumah tangga dan lain-lain. Karena menurut aku nggak kunjung baik sampai aku dewasa. Sampai di titik tahun ini pun. Aku udah sampai mencoba itu. Kayak ada something wrong in my family, in my self and my parents gitu. Cuman ternyata satu hal yang emang aku waktu tadi aku tersentuh, ternyata masalah cuma kepahitan. Gini, mereka iblis setan itu tahu media mana yang lemah. Mereka tahu media mana yang masih punya sakit hati. Mereka tuh tahu mana media yang kosong, rapuh. Dan mereka nggak akan pernah mau masuk ke media yang kokoh utuh. Nggak bisa, susah. Jadi ngelihat orang yang rapuh, punya kepahitan, kesombongan, sakit hati, yang gampang di-trigger kayak Alvin bilang. Jadi nanti misalnya ada kejadian yang kok mirip kayak waktu itu, kita langsung kayak kepahitan lagi. Itu setan demen banget. Ya, dan aku jujur belum berdamai 100% Pak Alvin. Gak apa itu proses. Bener. Jujur, ini agak malu aku untuk mengakuinya, tapi aku belum berdamai. Kamu tau gak berkat sesungguhnya itu apa? Berkat sesungguhnya itu kalau kamu dikasih masalah, karaktermu dirubah ya. Itu terubah. Materi semuanya sekunder itu. Yang penting kamu yang berubah. Nah biasanya orang gak dapat mujizat, kenapa? Karena dirinya gak mau dirubah. Tapi itu proses semuanya. Kalau kita udah mau pelan-pelan pasti semuanya berubah. Ku takut kau sertaku. Gimana aku dong? Request. Iya.